itu akan reset biasanya ya, setiap jam ataupun setiap harinya. Jadi kalau misalkan produk teman-teman itu ada di atas sekarang, besoknya itu bakalan turun lagi. Nah, akan muncul di bagian sini. Ketika kita klik, maka akan diarahkan ke sebuah banner besar seperti ini. Dan di bagian banner ini akan muncul semua produk dengan label Passion Week promo tersebut. Kalau misalkan sudah di bagian berakhirnya, di sini kita bisa lihat tuh. Durasinya itu bisa sampai 1 minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini saya ingin sharing dan berbagi informasi menarik dari Tokopedia. Salah satunya di bagian iklan dan promosi. Di bagian iklan dan promosi, bisa teman-teman lihat di sini ada fitur terbaru ya, namanya itu Presale Toko. Nah, buat teman-teman yang udah dapet fitur ini, langsung aja gunakan ya, karena ini bisa mendapatkan traffic tinggi ya ke toko teman-teman kalau misalkan kita di boosting dengan iklan. Nah, yang akan saya bahas di video kali ini bukan cara bikin promosinya. Kalau misalkan cara bikin promosinya itu udah menjadi hal yang umum, teman-teman bisa cek caranya itu ketika diklik promosi ini ya. Ketika diklik Presale Toko ini, itu sudah disediakan step by stepnya. Nah, yang akan saya bahas di sini adalah perbedaan dari Presale Toko, terus promo Tokopedia, dan rilisan spesial. Nah, saya buat perbedaan ini untuk menentukan fitur mana yang paling cocok untuk toko yang ulasan produknya itu masih sedikit gitu. Misalkan 15, 20 kayak produk saya. Nah, kalau misalkan kita pilih ketiganya kan nggak mungkin ya. Kita pakai dulu satu, kalau misalkan cocok, berarti itu bisa kita gunakan seterusnya. Kalau misalkan nggak cocok, kita bisa ganti. Namun kalau misalkan teman-teman bingung dari ketiga fitur tersebut, saya akan bahas satu-satu ya, dari mulai kegunaan, keuntungan, sampai kekurangan dari setiap fitur promosinya ya. Tapi sebelum dibahas inti videonya, buat teman-teman yang nonton video saya tentang affiliate program Tokopedia, terus pengen tahu gitu hasilnya diterima ataupun tidak, itu diterima teman-teman ya. Nah, untuk hasilnya bisa teman-teman cek di Instagram saya. Di situ saya sudah jelaskan dari mulai cara penggunaannya sampai cara bikin link promosinya teman-teman ya. Jadi langsung saja cek di Instagram saya. Nah, kita langsung saja bahas teman-teman ya. Nah, fitur rilisan spesial. Fitur ini adalah fitur terbaru, kegunaannya itu untuk bisa membuat harga diskon dan promosi secara mendesak. Itu kegunaannya ya. Jadi kita bikin produk secara mendadak. Ketika si produk tersebut muncul di halaman toko kita ataupun di pencarian, maka si calon pembeli yang udah dimasukkan ke keranjang itu akan langsung membeli. Biasanya itu kayak gitu kan. Terus ditambah dengan broadcast follow up. Nah, itu bisa menjadi sebuah penjualan. Nah, itu adalah salah satu kegunaannya. Keuntungannya, untuk rilisan spesial ini, kita bisa mendapatkan fitur harga coret, tapi dengan waktu yang sangat singkat. Yaitu 2 hari teman-teman ya. Jadi ya rugi banget kalau misalkan 2 hari itu baru kita iklan dan trafficnya itu belum stabil gitu kan. Tapi dari hasilnya udah lumayan. Kalau misalkan di sini saya lihat riwayat campaign yang sudah saya buat di toko saya. Meskipun saya buatnya itu banyak, tapi alhamdulillah ada penjualan teman-teman ya. Di sini ada satu, meskipun nggak sampai 8 ataupun 90% penjualannya ya. Tapi di sini kita bisa mendapatkan penjualan dari fitur rilisan spesial ini. Jadi segi kekurangannya gitu kan. Oh ya, keuntungannya. Dari segi keuntungannya gimana dang? Untuk keuntungan menggunakan rilisan spesial ini, kita bisa mendapatkan calon pembeli check out-nya itu cepat gitu. Jadi kalau misalkan kita menggunakan fitur rilisan spesial untuk produk tertentu, maka akan dikasih waktu beberapa menit. Kalau misalkan beberapa menit nggak check out, maka pesanan akan dibatalkan. Dan ketika dibatalkan, dia mau order lagi nggak bisa. Jadi ini sangat bagus banget buat teman-teman yang ingin ngejar penjualan itu lebih tinggi untuk produk bestsellernya ya. Kalau misalkan ada produk bestseller. Untuk kekurangannya, yang jelas di sini teman-teman itu bakalan ngalamin bikin promosi terus-terusan ya. Misalkan bikin campaign 1 kali di sini. Terus udah habis kita bikin lagi. Mungkin capek teman-teman ya. Ditambah lagi bikin desain seperti ini. Ya, jadi desain untuk promosi bannernya itu seperti apa. Nah, itu bakalan bikin pusing lagi. Itu adalah kekurangannya. Tapi ada kekurangan lainnya. Apa? Di bagian iklan. Jadi gini teman-teman ya. Ini saya akan contohkan di bagian iklannya itu iklan sepatu. Kalau misalkan kita iklan sepatu seperti ini. Ya, ini iklan produk teman-teman lah contohnya ya. Ini produk teman-teman ada di bagian pertama nih ya. Jadi udah di atas. Terus teman-teman itu tiba-tiba bikin campaign rilisan spesial. Nah, campaign rilisan spesial itu kalau nggak salah 2 ataupun 3 jam ya sebelum rilisnya itu. Jadi jam 23, jam 11 malam
dibuatkan, ketika sudah dipublish, maka si produknya itu akan langsung di drop stoknya ya, habis. Nah, ketika nanti rilisan spesialnya udah mulai, maka si stoknya itu akan otomatis di-up kembali oleh sistem Tokopedia-nya. Nah, ternyata itu ngaruh teman-teman ya. Ketika kita iklan ada di atas, terus rilisan spesialnya itu belum dipublish, belum rilis, maka iklan ini akan otomatis tidak aktif. Kenapa? Karena si produknya kan udah habis, jadi nggak bisa muncul di bagian atas ini. Dan otomatis si produk yang iklannya ada di atas pencarian itu akan drop ke bawah, bahkan sampai nggak ketemu gitu. Dan ketika rilisan spesialnya itu udah muncul, udah buat kayak gini, ada harga coretnya, maka iklan tersebut akan otomatis jalan, tapi nggak ada di urutan pertama. Kalau misalkan pengen ada di urutan pertama, itu harus dinaikkan lagi bidnya. Nah, itu tuh teman-teman ya, kerugiannya kalau misalkan kita menggunakan rilisan spesial, terus iklan lagi jalan. Saran saya, kalau misalkan teman-teman pengen gunakan rilisan spesial, yang pertama buat dulu campaign. Kalau misalkan udah buat campaign, teman-teman broadcast. Setelah broadcast, baru di iklan. Nah, itu baru enak teman-teman ya. Jadi nggak ada hambatan lagi untuk iklannya. Nah, jadi itu ya singkat garis besarnya dari rilisan spesial ini. Promo Tokopedia. Jadi promo Tokopedia ini keuntungannya itu apa dan kegunaannya itu untuk apa? Yang jelas di sini kita bisa mendapatkan keuntungan dikasih label dari Tokopedia-nya teman-teman ya. Jadi labelnya itu sesuai dari campaign yang dibuat oleh Tokopedia. Nah, ini saya sudah dapat tapi udah lama. Untuk campaignnya itu namanya itu Women in Style Bazaar. Jadi di sini saya mendaftarkan 5 produk di Tokopedia. Cuman keempatnya itu ditolak karena background belakangnya itu nggak putih dan ada logo besar ya. Jadi itu nggak di-ACC sama pihak Tokopedia-nya. Di sini backgroundnya putih dan logonya itu nggak terlalu besar, jadi masih masuk kriterianya. Dan kalau misalkan teman-teman pengen tahu ya keuntungan lainnya dari fitur si promo Tokopedia ini, di sini teman-teman bisa lihat, kita cari dulu ya. Nah, label di sini. Di sini ada Fashion Week. Coba kita cari, kita request dulu teman-teman ya. Sini kita refresh dulu, terus di sini kita akan hapus Fashion Week kayak gini. Nah, akan muncul di bagian sini. Ketika kita klik, maka akan diarahkan ke sebuah banner besar seperti ini. Dan di bagian banner ini akan muncul semua produk dengan label Fashion Week. Tuh, ini teman-teman ya, Fashion Week, Fashion Week, Fashion Week. Tapi yang saya perhatikan di dalam banner ini itu nggak ada yang namanya itu iklan. Ya, jadi ini pure kayaknya ya, biasa aja. Cuman kalau misalkan iklan ya beda lagi halamannya ya, pasti di halaman umum, halaman utama paling umum. Nah, itu bedanya teman-teman ya. Nah, jadi ini munculnya bisa aja di bagian Tokopedia paling awal teman-teman ya. Di bagian sini nih. Tadi kan Fashion Week ya, teman-teman inget tuh bannernya kayak gimana. Nah, kayak gini teman-teman ya. Jadi di bagian banner depan itu akan muncul, dan biasanya pembeli itu kalau misalkan dia tidak mencari, dia akan mencari dari bagian banner dulu. Nah, ketika dia lihat gambar seperti ini ya, Fashion Week seperti ini, dia akan langsung klik. Dan di sini otomatis produk teman-teman itu akan ada di bagian sini. Jadi istilahnya itu lebih mudah ditemukan oleh calon pembeli. Tapi di sini teman-teman itu harus bersaing dengan official store dan Paul Merchant Pro lainnya. Nah, saran saya, kalau misalkan teman-teman pengen ikutan, pengen daftar gitu kan, promo Tokopedia tersebut, usahakan untuk gambarnya diperbaiki lagi ya. Apalagi dropship harus minta lagi ke suppliernya agar lebih jelas gitu. Nah, itu untuk kegunaan dan keuntungannya. Nah, untuk kekurangannya, ini nih yang saya dapatkan dari kekurangan menggunakan promo Tokopedia. Yang pertama, sebenarnya udah dibahas ya, tapi bahas lagi. Kalau misalkan kita teman-teman ya memasukkan semua produk ke dalam campaign ini, terus si produknya itu ditolak semuanya, itu yang bikin rugi. Karena untuk seleksinya itu lumayan lama. Kalau nggak salah produk saya ya, itu 1 minggu untuk proses seleksi saja, belum diproses lainnya. Kalau misalkan sesuai baru dipublish, kisaran 2 mingguan teman-teman ya. Kita harus nunggu produknya itu di ACC ataupun tidak. Kalau misalkan nggak di ACC ya rugi, otomatis kita nggak dapat promo tersebut. Sedangkan campaign dari promo Tokopedia itu sulit untuk bisa kita dapatkan. Di sini saya terakhir ikutannya itu 8 November. Ya, 8 November. Sampai sekarang belum ada lagi undangan teman-teman ya. Nah, emang lama gitu nunggunya. Itu ya untuk kekurangannya. Di sini kita harus nunggu lama untuk bisa di ACC produknya masuk ke dalam banner promosi seperti ini. Nah, preset toko ini baru, kalau nggak salah baru mingguan sekarang lah ya, bulan Desember ini munculnya.
barengan sama paket bundling sama paket diskon teman-teman ya, tapi agak jauhan jaraknya. Nah, di sini saya sudah buat sebuah campaign dari presale toko seperti ini. Untuk Tokopedia Power Merchant Advance, di sini kita dikasih campaign-nya itu 5, ya kuotanya itu 5 teman-teman. Di sini saya sudah gunakan 3, berarti ada kuota 2 lagi dalam waktu 1 bulan. Untuk kegunaannya sama seperti rilisan spesial umumnya ya, kita bisa mendapatkan harga coret. Cuman di sini kita bisa mendapatkan harga coret dengan waktu yang lama. Kalau rilisan spesial itu durasinya itu cuma 2 hari, sedangkan untuk presale di sini durasinya itu bisa sampai 1 minggu. Nah, seperti biasa ya, ini sama teman-teman ya, untuk tampilannya itu seperti rilisan spesial. Kita bikin campaign, terus kita atur jadwal. Nah, di sini kita atur jadwal pengen tanggal berapa rilis si promo tersebut. Kalau misalkan sudah, di bagian berakhirnya di sini kita bisa lihat tuh durasinya itu bisa sampai 1 minggu. Ini enak banget kalau misalkan kita running iklan dan iklannya itu banyak kliknya ya. Nah, itu bisa langsung dapat penjualan biasanya. Saya sudah coba teman-teman ya, apalagi di bagian promo iklan toko. Nah, kalau misalkan iklan toko kita kombinasikan dengan presale, insya Allah bisa mendapatkan penjualan. Di bagian desainnya, di sini kita nggak perlu bingung-bingung bikin background, bikin banner ataupun yang lainnya. Kita cuman atur warna belakang saja, kayak gini. Jadi nggak perlu ribet. Dalam presale toko ini kita dibikin simple oleh Tokopedia. Ya, jadi Tokopedia udah kayak perhatian gitu teman-teman ya ke calon penjualnya. Nah, di sini kita bisa gunakan sesuai dengan keinginan kita. Dan untuk iklan saya sudah coba, cuman belum maksimal teman-teman ya. Ketika ini dipublish, iklan masih jalan di atas dan nggak ada kendala produknya itu down ataupun si produknya itu secara otomatis drop ya, tapi tetap di atas iklan saya. Nah, buat teman-teman yang pengen coba deh dicoba dulu. Kalau misalkan ada drop si iklannya ya, nggak jalan iklannya ataupun nggak aktif, langsung diskusi di Telegram saya. Oke. Nah, itu teman-teman ya yang bisa saya sampaikan di video kali ini tentang 3 fitur promo. Perbedaannya ya, masing-masing teman-teman sudah mengetahui kelemahan setiap promonya. Nah, untuk toko baru dan untuk produk yang ulasannya itu belum sampai puluhan, baru 15 ataupun baru 10, saran saya gunakan presale toko, fitur terbaru. Kenapa? Kita bisa kombinasikan dengan iklan toko. Kalau misalkan kita kombinasikan dengan iklan produk, itu sulit. Karena setiap iklan yang ada di bagian pencarian, di bagian sini teman-teman ya, itu akan reset biasanya ya, setiap jam ataupun setiap harinya. Jadi kalau misalkan produk teman-teman itu ada di atas sekarang, besoknya itu bakalan turun lagi. Nah, kalau misalkan kita bersaing di iklan produk itu seperti itu ya. Tapi kalau misalkan kita di iklan toko, itu otomatis pesaingnya itu nggak bakalan ada kalau misalkan CTR kliknya itu tinggi ya. Ya minimal 5% itu si bannernya ini bakalan stay kayak gini, di bagian atas kayak gini. Jadi nggak bakal di refresh. Coba kita refresh lagi ya. Ini kan Power May ya. Coba kita refresh. Biasanya tuh suka beda ya. Tetap temennya. Jadi ini bagus. Kayaknya CTR kliknya itu gede ya. Kalau misalkan kita kombinasikan dengan presale toko, maka akan muncul seperti ini. Bayangin aja kalau 1 minggu kita bisa dapat harga coret kayak gini, itu lumayan ya, lumayan banget untuk bisa mendapatkan traffic dan untuk bisa mendapatkan penjualan. Kalau misalkan kita menunggu promo toko itu bakalan lama, terus kita bikin rilisan spesial itu bakalan capek ya. Kita bisa gunakan presale toko teman-teman ya untuk memudahkan teman-teman dalam iklan. Dan untuk iklan juga saya sarankan jangan menaikkan harga lebih tinggi, 30% lebih tinggi ataupun 50% lebih tinggi, itu jangan. Itu nantinya bakalan terkena banned teman-teman ya. Karena ada aturan baru tentang fitur banned ataupun tentang moderasi toko di Tokopedia. Nah, itu secara garis kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bisa berguna dan bisa bermanfaat, dan semoga ini bisa menjadi sebuah solusi buat teman-teman yang pengen iklan tapi masih bingung, takut boncos ataupun kayak gimana. Dicoba aja dulu promonya, kalau misalkan ada hasil bisa teman-teman lanjutkan, tapi kalau misalkan nggak ada hasil, ada yang harus dirubah. Jadi iklan itu harus perlu banyak dites ya, jangan cuma 1 kali tes udah langsung ngeluh, jangan kayak gitu, nanti nggak bakal dapet hasilnya. Itu aja teman-teman ya yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan saya Adang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.